apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, 3 wajah Ki Bayun secara bersamaan memperlihatkan senyum menyeramkan. Suaranya yang tumpang tindih membawa ritme yang tidak manusiawi. Semua orang mengatakan bahwa kebijaksanaan dan kelicikan yang mulia tak tertandingi. Dan sekarang saya melihat itu benar-benar nyata. Ki Bayun tidak menyerang, tetapi malah menatap sosok tak terbatas yang tampak baik hati yang berdiri diam. Melihat betapa serakahnya mereka, bergegas maju satu demi satu. Mereka semua ingin menemukan harta karun rahasia saya. Itulah mengapa mereka datang ke sini untuk membantu saya, untuk mencapai tujuan saya. Memberi saya kekuatan jiwa dan esensi mimpi mereka. Dengan cara ini, tidak akan lama lagi sebelum saya dapat bangkit kembali dan mendapatkan kembali kendali atas dunia gunung dan lautan. Mendengar itu, Xiaoyan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kemudian tatapannya menyapu makhluk-makhluk tidur yang berdesakan itu. Sialan, harta karun rahasia macam apa ini? Ini jelas sebuah konspirasi yang diatur oleh alam mimpi. Menggunakan seluruh alam mimpi sebagai umpan untuk memikat individu-individu kuat. Kemudian menjebak dan membunuh mereka di dalam lapisan mimpi. Menguras kekuatan jiwa mereka untuk memicu kebangkitan penguasa mimpi. Pada saat ini, Xiaoyan tidak langsung menjawab, melainkan menunjukkan ekspresi berpikir. Jika penguasa mimpi benar-benar bisa bangkit kembali menggunakan kekuatan jiwa saat ini, lalu mengapa dia perlu berbicara dengannya di sana? Karena itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya. Kecuali penguasa mimpi ingin mendapatkan sesuatu dari Xiaoyan. Jadi Xiaoyan segera mengerti ketika melihat penguasa mimpi berbicara dan bertukar pikiran dengannya. Meskipun dilema di dalam mimpi itu nyata, tetapi jika penguasa mimpi benar-benar ingin menjebak Xiaoyan di dalam mimpi, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Setidaknya tidak untuk waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki beberapa keterampilan dan kekuatan untuk membebaskan diri dari mimpi. Tetapi pada saat yang sama, penguasa ilusi pasti sengaja menahannya. Pada saat ini, rasa krisis seperti jarum yang nyata merangsang indera Xiaoyan, membuat pikirannya sangat jernih. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Cukup sudah omong kosongnya ini, kata Xiaoyan dengan dingin. Cerdas, sungguh terlalu cerdas. Lalu katakan pada saya kesepakatan seperti apa yang Anda inginkan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ki Bayun, diikuti oleh kegembiraan saat tatapan tertuju pada Xiaoyan. Menyerap jiwa mereka mungkin tidak cukup untuk menghidupkan Anda kembali. Jika saya tidak salah, membuka peti mati emas ini adalah kunci untuk menghidupkan Anda kembali. Apakah saya benar? Suara Xiaoyan perlahan terdengar. Mendengar itu, Ki Bayun mengangkat tangannya dan mulai bertepuk tangan. Anda sungguh cerdas. Meskipun saya tidak berkata apa-apa, tapi Anda bisa langsung menebaknya. Keberadaan Anda tak pernah ada di dunia saya yang penuh di gunung dan lautan. Jika tidak, manusia fana ini tidak akan sebodoh ini, kata Ki Bayun perlahan. Sekarang, saya menghadapi krisis, dan Anda termasuk di antara mereka yang terdampak. Mungkin kita harus bekerja sama, dan pertempuran ini Anda akan membantu saya menyelesaikan krisis saya. Setelah kemenangan, saya akan membuka peti mati emas untuk Anda. Xiaoyan berkata dengan serius, kemudian Ki Bayun tertawa terbahak-bahak, bahkan tawanya berlangsung lama. Peti mati emas milik saya, kecuali jika seorang yang mulia di puncak kekuatannya datang, mungkin masih ada secercah harapan. Adapun Anda masih terlalu lemah setelah reinkarnasi. Sama sekali tidak ada peluang. Ki Bayun menggelengkan kepalanya. Karena Anda tidak percaya pada saya, mengapa Anda sengaja membiarkan saya menembus alam mimpi? Xiaoyan berkata dengan suara berat. Yang mulia, saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda di sini. Anda telah sepenuhnya salah menafsir situasi ini. Meskipun tingkat kesulitan mimpi mungkin berbeda,
Pada akhirnya Andalah yang menciptakannya. Apakah Anda dapat membebaskan diri dari mimpi itu? Bergantung pada kekuatan Anda sendiri. Karena saya sama sekali tidak bersikap lunak kepada Anda. Tiba-tiba Ki Baihun mengatakan sesuatu yang membingungkan Xiaoyan. Jika tidak, mengapa Dewa Mimpi tidak langsung membunuhnya saat dia tidur? Alih-alih menunggu sampai sekarang. Sebenarnya dia tidak berniat melakukan itu. Dalam kata-kata ini, Xiaoyan mendengar persetujuan Dewa Mimpi terhadapnya. Apakah itu tulus atau tidak? Itu tidak penting. Karena makna yang tersirat adalah bahwa dia setuju dengan pemikiran Xiaoyan. Jadi, bagaimana jika saya bisa membuka peti mati emas itu untuk Anda? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Karena Anda sudah mengatakan itu, berarti hanya Anda yang tahu solusinya. Memang, ada 4 aura kuat telah muncul di dunia gunung dan lautan, dari 4 ahli tingkat 5. Sepertinya mereka semua datang untuk membunuh Anda, dan saya bisa membantu Anda, tapi saya butuh bantuan pengikut kecil Anda. Suara Ki Baihun tiba-tiba terdengar lagi, dan Xiaoyan segera mengerti bahwa pengikut kecil yang dia maksud jelas adalah Goyan. Saat kata-kata itu terucap, peti mati emas tiba-tiba bersinar terang, dan triliunan rune pembatas kuno menyala, menyebar ke seluruh kehampaan. Seolah-olah kehampaan itu sendiri dipenuhi dengan batasan. Seolah-olah tak terbatas dan tanpa batas. Ras bola roh telah lama punah, dan apa yang terbaring di samping Anda kemungkinan adalah sisa terakhir dari 9 alam. Dan hanya dia yang dapat membantu saya memecahkan segelnya. Sebagai imbalannya, saya akan membantu Anda dalam krisis ini. Tentu saja Anda juga tidak punya pilihan. Jika tidak, bahkan setelah saya bekerja sama dengan penguasa kekosongan untuk melenyapkan Anda, bola roh itu akan tetap berada di bawah kendali saya. Kata Ki Baihun perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan mendongak ke arah batasan yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya sungguh tak terbayangkan. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat penghalang seperti itu? Siapa yang telah disinggung oleh penguasa ilusi? Mengapa dia menggunakan begitu banyak batasan untuk menyegelnya di sini? Xiaoyan tercengang saat melihat pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda benar-benar mati di sini, apakah Anda benar-benar berpikir bola roh itu akan berguna bagi Anda? Mendengar ini, Xiaoyan langsung membalas. Justru karena saya telah mempertimbangkan hal-hal ini, klan bola roh meskipun tidak terlalu cerdas, tapi sangat setia dan adil. Bagaimana jika dia bunuh diri jika saya benar-benar mati? Itulah mengapa saya membutuhkan aliansi yang kuat. Ki Baihun tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan alasan sebenarnya dari percakapannya dengan Xiaoyan. Monster tua ini sama licik dan penuh perhitungan, telah mempertimbangkan setiap kemungkinan. Tiba-tiba Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya yang membuat Goyan terlempar. Namun Goyan dengan mata besarnya tertutup rapat, seolah-olah dia masih tertidur lelap. Bangun! Suara itu datang dari Ki Baihun seolah menusuk jiwa Xiaoyan yang membuatnya langsung bergidik. Namun meskipun Goyan bergerak tetapi tidak membuka matanya, yang membuat Ki Baihun terkejut sesaat. Sampai Xiaoyan meluruskan tangan dan menepuk kepalanya. Berhentilah berpura-pura tidur. Itu tidak ada gunanya berpura-pura. Setelah suara Xiaoyan terdengar dan Goyan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dasar bajingan, jangan tinggalkan saya di sini. Dia musuh yang memusnahkan klan saya, jadi saya tidak akan pernah mencabut pembatasan untuknya. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran atau bunuh diri, saya tidak akan pernah melakukannya. Goyan yang terbangun segera mengeluarkan raungan yang memilukan, dengan kegilaan yang bahkan belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Bagaimanapun klan Ximing adalah musuh yang memusnahkan klannya, dan penguasa ilusi berasal dari klan Ximing, dan seluruh klan bola roh telah dimusnahkan olehnya. Jadi ini menegaskan identitasnya. Mendengar ini, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, menatap mata anjing serius. Bola roh, dia adalah sahabat Anda tersayang. Jika Anda tidak mau, dia akan mati di sini. Apakah Anda benar-benar ingin melihatnya binasa?
Suara Ki Baihun perlahan terdengar dan kemarahan Goyan mereda sejenak. Seluruh klan Siming Anda pantas mati 1000 kali. Saya Tuan Anjing bersumpah akan memusnahkan seluruh klan Anda. Adapun untuk mencabut batasan bagi Anda, jangan pernah berpikir saya akan melakukannya. Meskipun batasan klan Siming semuanya diperoleh dengan melahap klan bola roh saya. Tapi, hanya klan bola roh yang memiliki kemampuan untuk mematahkan batasan tersebut. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.